Ya pemirsa, Gegara terlilit utang sebesar 3 miliar rupiah. Pelaku perampokan hilangkan nyawa seorang karyawan MRT yang jasadnya ditemukan di Kanal Banjir Timur, Jakarta Timur. Selain informasi tersebut, kami juga memiliki sejumlah rangkaian peristiwa kriminal lainnya yang menjadi pilihan redaksi. Dan berikut kami hadirkan dalam catatan kriminal Berita Satu Sore. Sungguh sadis, berniat menguasai harta korban karena terlilit utang, pelaku perampokan hilangkan nyawa korbannya. Itulah yang dialami seorang karyawan MRT yang jasadnya ditemukan di Kanal Banjir Timur, Jakarta Timur. Jasad pertama kali ditemukan petugas pertamanan di aliran kali Kanal Banjir Timur, Cakung. Dari laporan ini, pihak kepolisian melakukan identifikasi dan menemukan sejumlah luka tusukan pada bagian leher dan dada, serta luka sayatan di tangan korban. Kuat dugaan korban tewas dibunuh sebelum dihanyutkan ke kali. Jasad kemudian dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Kramat Jati, Jakarta Timur. Polisi kemudian berhasil menangkap 3 orang pelaku pembunuhan terhadap DDY yang jasadnya ditemukan di Kanal Banjir Timur, Jakarta. 3 orang pelaku itu diantaranya adalah R, IS, dan CS yang ditangkap di kediamannya serta di sebuah hotel di wilayah Cilegon, Banten. Ketiga pelaku nekat melakukan aksi sadisnya ini karena motif ekonomi, yakni ingin menguasai harta korban akibat terlilit utang sebesar 3 miliar rupiah. Dalam menjalankan aksinya, ketiga orang pelaku melakukan modus dengan berpura-pura menjadi pembeli mobil milik korban. Namun berdasarkan penyelidikan kasus, Polda Metro Jaya masih memburu 1 pelaku lainnya. Sosok 1 pelaku yang berstatus daftar pencarian orang DPO, yaitu GIP alias Bodong. Perannya adalah memegangi tubuh korban saat pelaku lain menikam korban hingga tewas. Polisi pun mengultimatum agar GIP pelaku yang masih buron untuk segera menyerahkan diri. 2 orang dikembangkan ke penadahnya, saat ini sudah kita tampilkan tadi, dan 1 orang saat ini masih dalam pengejaran DPO. Kita sudah menghimbau, tolong bantu himbau agar segera menyerahkan diri. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, ketiga pelaku ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan penahanan untuk proses hukum lebih lanjut. Para tersangka terancam hukuman penjara seumur hidup. Karena terlilit utang, pelaku perampokan membunuh korbannya juga terjadi di Ponorogo, Jawa Timur. Ironis, pelaku adalah seorang wanita merampok dan membunuh pemilik penginapan. Pelaku mengaku terpaksa membunuh korban karena korban melawan saat diminta menyerahkan perhiasannya. Kejadian berawal pelaku berinisial YM warga desa Kemiri, Jenangan, tega membunuh untuk merampok harta benda korban. Korbannya adalah K, seorang pemilik penginapan di kawasan wisata Telaga Ngebel, Ponorogo. Korban ditemukan oleh warga dengan berlumuran darah dan terkunci di dalam kamar penginapannya. K
Kalung dan sejumlah perhiasan yang dikenakan korban hilang dirampok oleh pelaku. Hasil penyelidikan polisi berhasil menangkap YM yang mengaku melakukan aksi perampokan dan pembunuhan itu sendirian. Saat dihadirkan di Mapolres Ponorogo, YM mengaku membutuhkan uang untuk membayar utang-utangnya termasuk pinjaman online. Pelaku sebelumnya telah beberapa kali menginap di tempat tersebut dan tergiur untuk merampok korban karena melihat korban kerap mengenakan perhiasan emas. Pelaku mengaku terpaksa membunuh korban karena korban berupaya melawan saat ditodong dengan sebuah pisau untuk menyerahkan perhiasan emas yang dikenakannya. Terus apa yang membuat ibu ingin mengambil emas yang dimiliki oleh korban? Karena ekonomi membayar hutang. Pelaku berhasil menggondol sejumlah perhiasan korban berupa kalung dan cincin emas dengan total berat 20 gram. Perhiasan itu kemudian digadaikan pelaku di Madiun seharga 10 juta rupiah. Karena sudah berkali-kali datang ke sana dan memang melihat dari emas yang digunakan tersebut, saudari MY ini ingin menguasai emas tersebut. Pelaku kemudian ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di Mapolresta Ponorogo dan terancam hukuman penjara paling sedikit 9 tahun. Cemburu lantaran memiliki kedekatan dengan pria lain berujung dibunuh. Hal keji ini terjadi lantaran korban menolak diajak rujuk oleh mantan suaminya. Kejadian ini dialami seorang wanita asal Cirebon, Jawa Barat. Perempuan berstatus janda ini ditemukan tewas di rumahnya. Ironisnya, terdapat 9 luka tusukan di dada korban. Di lokasi kejadian, polisi menemukan pisau dapur yang digunakan pelaku untuk menghilangkan nyawa korban. Polisi yang mendapatkan laporan peristiwa berdarah ini melakukan olah tempat kejadian perkara dan memeriksa sejumlah saksi yang sempat mendengar korban sempat berteriak sebelum akhirnya ditemukan tewas bersimbah darah di kamarnya. Dari keterangan yang berhasil dikumpulkan polisi, pelaku mengarah pada seorang pria. Tak membutuhkan waktu lama, dalam waktu 36 jam, Polresta Cirebon berhasil menangkap pelaku pembunuhan korban berinisial R. Pelaku adalah Ona Sundana yang merupakan mantan suami korban. Pria berusia 47 tahun ini mengaku tega membunuh mantan istri sirinya karena cemburu. Korban didatangi oleh pria lain. Pelaku mendatangi rumah korban dan mengajak korban untuk rujuk, namun ditolak oleh korban. Pelaku mendapatkan informasi bahwasanya korban didatangi oleh seorang laki-laki. Pelaku berusaha untuk membujuk korban untuk rujukan kembali. Namun korban menolak dan bahkan kemudian secara tegas korban berteriak. Atas dasar teriakan tersebut kemudian pelaku mencabut pisau yang memang sudah dibawa dan dipersiapkan, diselip di pinggang dan kemudian dilakukanlah peristiwa penusukan dan pembunuhan dimaksud. Pelaku sengaja membawa pisau yang biasanya ia gunakan di angkringan tempatnya berjualan. Setelah melakukan pembunuhan, pelaku langsung melarikan diri ke wilayah Bekasi.
Sementara itu, dari hasil visum, korban mengalami 9 luka tusuk dan 11 luka sayatan. Atas perbuatannya, pelaku yang ditetapkan sebagai tersangka terancam hukuman seumur hidup atau 20 tahun penjara. Sakit hati diceraikan berujung pembunuhan juga terjadi di Tasikmalaya, Jawa Barat. Kejadian penganiayaan ini terjadi usai sang istri melaksanakan sholat maghrib dan sedang mengaji di rumahnya. Pelaku yang datang ke rumah korban tiba-tiba menganiaya istrinya dengan pisau. Ironisnya, tak hanya istri, pelaku juga menyerang mertua dan adik ipar sehingga keduanya mengalami luka robek. Berdasarkan penyelidikan polisi, pelaku yang merupakan suami korban sakit hati akibat ingin dicerai istrinya. Namun pelaku menolak karena masih sayang dengan sang istri. Selain itu, korban yang kerap mengunggah pria lain di media sosialnya serta memasang status soal pria lain membuat pelaku dendam terhadap korban. Sakit hati dan dendam karena tersangka ini ingin diceraikan oleh istrinya. Keduanya diketahui sudah bercerai secara agama, namun masih terikat status pernikahan karena belum menjalani sidang perceraian di pengadilan. Atas perbuatan keji pelaku yang sudah ditetapkan sebagai tersangka, terancam hukuman 7 tahun penjara.